Malam teman-teman semuanya. Jadi hari ini tanggal berapa ya? 12 Januari kayaknya. Gue mau NR night ride sama temen gue, anak Ninja sama anak Benelli juga. Dan kita tunggu saja ketika sudah sampai di titik kumpul. Oke guys, jadi di sini udah ada Ninjanya punya temen gue, Ninja 250 Fi tahun 2018 apa 2022? Kayaknya 2022 sih, soalnya ini masih baru. Ini kan fairing terbaru ya, warna hitam ya. Dia knalpotnya masih standar. Kayaknya masih standar semua sih. Cuma baru ganti tail tidy aja. Bannya kayaknya juga masih pakai Dunlop Aromax. Ini kita coba aja. Feel Ninja pertama kali ya, kita coba kayak gimana. Apakah enak, saudara-saudara? Mari kita jalan. Anjir, motornya tegak banget. Ayo jalan. Ayo. Nah ini dia dua temen gua. Benelli suara knalpotnya. Ini tujuan kita malam ini mau ke Sunter, mau makan dulu. Anjir, nih motor kayak bapak-bapak, sumpah. Kayak pinggang gua nggak bakal jumpo lagi dah naik motor ini. Ini depan namanya Kibran. Motor gua lagi dipakai sama Bang Lutfi, dia kakak kelas gua di SMA. Buset nih, motor klasik naiknya gacor juga. Bismillah, kita hati-hati aja guys. Ninja 250 Fi. Tapi sayangnya knalpotnya masih standar sih. Cuma dia apa nih yang udah dimodif? Kayaknya belum ada deh. Dari kopling kayaknya masih standar. Dari rem juga masih standar. Terus nggak ganti triple clamp juga, nggak masang apa tuh, stabilizer stang, gue lupa namanya. Sekarang di jam 9.40 malam. Naik Ninja ternyata enak juga ya, kalau nggak macet. Ternyata motornya setegak itu loh. Dan buat stangnya, itu stangnya juga masih upper yoke. Gue demen nih yang RPM limitnya pakai jarum gini nih. Lebih indah buat dipandang gitu. Soalnya kalau CBR kan speedometernya udah full digital juga. Dan yang gue rasain di cockpit sekarang tuh gede gitu. Kayak lebih gede aja, soalnya kan konsep dari Ninja ini sport touring. Dan kalau dari CBR gue nggak tahu konsepnya apaan, full sport kali ya. Makanya ada mode apa tuh, sport plus kayak gitu. Buat bensin gue nggak tahu, kayaknya sih lebih boros CBR ya. Soalnya gue udah ganti knalpot juga, ini masih pakai knalpot standar. Dan buat Ninja itu tangkinya di 14 liter berapa gitu, gue lupa. Nggak tahu bener apa enggak. Semoga aja bener. Tapi overall enak sih, maju. Nah ini motor gua dipakai sama Bang Lutfi. Anjay, kece juga ya kalau dari belakang. Gua di CBR gua juga udah ganti ban belakang, jadi lebih gede, jadi lebih indoy. Dan kemarin tuh gua pas ngirim motor itu, kenapa plat nomor belakangnya nggak ada? Soalnya pas gua ngirim plat nomor tuh masih ini guys, plat nomornya nyangkut di ekspedisinya. Jadi gua nggak tahu kalau ternyata knalpot, bukan knalpot. Kalau Anjir nyangkut. Ya Allah, ngapa tadi 5454 ya? Kayak transmisi giginya nyangkut deh. Gua panik anjir, bukan motor gua soalnya. Gua tuh bukan jiwa racing guys, kayak teman-teman gua. Wih, CBR 250 RR viewing from behind. Anjir, ini motor gede banget. Lu pakai ini tuh dashboardnya tuh udah kayak lu naik mobil anjir. Kalau motor gua kan yang lu lihat kan nggak segede ini ya. Ini tuh kayak bulat. Terus bulatnya tuh bulat yang windshieldnya tuh gede banget. Lu lihat nih, windshieldnya ukurannya 30 cm lebih ada kali ini, lebar kanan kiri. Windshield gua paling cuma ya 10 cm, 15 cm udah nggak ada. Ini mana nih yang Benelli nih?
Oh, di belakang deh. Ini tujuan ke Sunter. Gua kagak tahu Sunter. Yang gua tahu itu danau. Tapi nggak tahu belok mana, lewat mananya. Oh, ini daerah Kelapa Gading kalau nggak salah, guys. Tuh, kalian lihat tuh. Tadi pas gua naik CBR, ngeliat temen gua naik Ninja, itu kayaknya rantai belakangnya agak berisik gitu deh. Makanya mungkin perlu diganti kali ya buat owner ya. Dan adiknya mungkin bisa bilangin juga kalau ini motor tuh rantainya harus ganti gitu biar nggak berisik. Tapi kalau gue naikin berisiknya nggak terlalu kedengeran sih. Lebih denger tuh pas gue di belakangnya itu loh. Anjay, weng. Benelli 250p dengan suara moge. Padahal cuma 2 silinder. Tapi lu lihat knalpotnya. Knalpotnya segede gaban. Wah, ini Ninja kalau dimodif kayak bagus deh. Ini mungkin abis dari Sunter pengen ke ini kali ya, ke kota. Terus coba ke Sudirman, Antasari. Ya, ke tempat motor pada umumnya lah kalau di Jakarta. Ini kebetulan kita semua masih mahasiswa, guys. Jadi buat temen-temen semua, buat di video-video pertama gua ini ya, kalian tuh jangan lupa buat subscribe gitu. Karena subscribe itu gratis, anjay, kayak Atta Halilintar. Buat yang nanya-nanya juga, ini motor gue pakai knalpot apa tuh yang CBR di depan. Tuh gue pakai Spartan GP, produknya dari Tritech. Kenapa gue milih knalpot itu? Karena gue kan tinggalnya di komplek, nggak kayak di perumahan gitu. Jadi kalau manasin motor tuh takut ganggu yang lain, makanya gue lebih pilih knalpot yang bisa di silent gitu. Silentnya gue pasti pakai shifter manual, itu pakai gigi sepeda. Kalau yang elektrik lebih mahal, terus gue mikirnya kalau rusak tuh lebih sulit diperbaikin juga ya, soalnya itu elektrik. Mau bagaimanapun juga kan, ya namanya juga manusia. Atau bahan elektrik tuh pun juga ada daya tahan umurnya kan. Ini kali ya Sunter ya. Gue suka nih sama Benelli nih. Belakangnya dia udah kayak bapak-bapak ya. Bapak-bapak tapi kayak ceper gitu motornya. Ada lucu. Gue belum pernah nyoba nih test ride Benelli. Mungkin next kali ya, coba test ride Benelli. Gue yang pernah punya itu Benelli, tapi nggak nggak serendah ini. Dia Benellinya stangnya lurus kanan ke kiri, guys. Jadi kayak horizontal gitu. Malam-malam ingat jangan meleng, saudara-saudara. Ini motor juga kalau dibandingin sama CBR gue, ini kayak lebih tinggi deh dimensi jarak kaki ke kursi yang gue rasain ya. Terus kalau lu naik motor gue tuh kaki ke underbone tuh kayak apa ya? Kalau di gua jujur ya, kalau gua orangnya tinggi, itu kaki gua lebih nengkuk, tapi lebih ke belakang. Jadi underbone tuh lebih ke belakang tempat duduk lo gitu. Sedangkan kalau Ninja ini underbone di depan tempat duduk. Jadi kaki gua tuh kayak huruf L aja. Sedangkan kalau gua naik CBR tuh kayak siku yang ketekuk kayak gitu loh. Soalnya dia underbone di belakang. Dan rencananya tuh kalau gua misalnya gua pengen ganti underbone, gua nggak tahu itu sepengaruh apa buat kaki gua, apakah semakin ke belakang atau semakin apa. Cuma kalau review dari orang-orang sih katanya semakin racing ya, semakin sporty dan lebih enak. Ini kokpitnya agak gelap. Mungkin buat Bang Lutfi bisa di ini nih kokpitnya dihias lagi lah pakai bendera merah putih supaya lebih indah dan kita ingat dengan perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita, seperti itu saudara-saudara. Oh, ini buat Ninja juga dari konsep koplingnya, dia pakai kopling jauh ya. Kalau CBR kan koplingnya pakai kopling deket. Jadi kayak Ninja tuh ditekan dikit aja dari ujung tangan kiri lu, neken dikit itu kayak 3 cm, enggak 3 cm sih, 4 cm lah. Kayak 4 cm tuh udah tarikan gasnya tuh kayak udah hilang gitu pas lu neken gitu. Sedikit itu. Kalau gua kan biasanya naik CBR tuh neken dalam ya. Dan kopling gua udah ganti juga ke KTC. Jadi biar lebih enteng aja sama bisa diatur jarak dimensinya. Dan ya udah, itu makanya kenapa gua ganti kopling. Soalnya emang lebih enteng sih, udah terbukti juga. Buat yang nanya-nanya, lu kalau nggak pakai apa tail tidy, sen lu taruh mana? Itu gua udah beli ini guys. Beli apa yang namanya tuh? Yang di bawah. Bukan di stop lamp ya, tapi di bawahnya itu gue lupa namanya apa. Itu harganya 220.000. Gue beli di bengkel langganan gue. Dan ya, jadi ya udah, makanya gue nggak pakai lampu sen lagi di tail tidy. Soalnya udah ada ya itu tuh kayak di depan kalian bisa lihat.
Anjay, seksi juga dari belakang. Dulu tuh pas gue awal di PRJ juga, itu kan ya itulah pas awal-awal gue pengen Minang CBR setelah motor Yamaha gue. Itu gue bingung banget mau milih antara Ninja apa CBR. Soalnya sama-sama bagus gitu loh. Dia kan sama-sama kompetitor yang bersaing ya. Di luar ZX25R itu motor nggak jelas kan. Udah beda, nggak ada yang menyaingi kali ya 2,5 cc. Nah makanya gue kayaknya lebih milih, setelah gue review-review juga, gue cuma ngelihat dari internet aja sih, belum pernah pakai secara langsung kayak gini. Itu ternyata Ninja itu nggak tahu ya, gue lebih suka motor yang nunduk gitu sih, soalnya lebih kelihatan keren aja. Makanya gue langsung ngambil CBR tanpa test ride Ninja. Jadi yaudahlah, kenapa gue milih CBR. Dan kalau dari review orang-orang juga sih, nggak orang-orang sih, lebih di Google gitu, di YouTube, di channel-channel lain kayak Sadila kayak gitu. CBR tuh kalau dilihat dari sudut pandang lain tuh lebih cool gitu. Tapi Ninja juga nggak salah sih, soalnya bodinya kayak body moge juga kan. Woi, tadi gigi lu nyangkut anjir. Iya. Tadi pas di gigi 45 tuh kayak 45 naik turun kayak nyangkut gitu loh transmisinya. Terus gue panik pak, bener kayak 45 terus gue ngerem dulu. Saya kayak bunyi tek ya. Ini kayak 2 3 Makanya tadi gue ngerem dulu. Gila ini nunduk banget Andre. Seru kan? Pegel nih. Oh, dia aja baru naik sekali aja udah pegel, gimana gua guys? Gokil. Kok lu kuat? Ya, pundak gua sudah terlatih pak. Kalau diketok pundak gua udah kayak tiang nih, suara ting teng 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 gitu. Dia ada dimnya nggak sih? Apa? Ada dimnya nggak sih? Nggak, ada, tekan aja itu. Mati. Jarang-jarang deh naik. Nggak tahu ya. Kopling gue soalnya kopling deket guys, makanya mungkin dia agak kagok kali ya. Asik ya ternyata NR tuh kalau sama temen. Soalnya hari-hari biasa gue NR juga nggak kayak sendiri lah biasanya. Jarang gue sama teman-teman. Aduh, nggak berani ngebut-ngebut gue, bukan motor gue soalnya. Terus gue belum terlalu kenal juga ini motor sifatnya gimana, rewel apa enggak. Ini lampu dimnya mana ya? Nggak ada lampu dimnya. Salah. Anjir, nggak ada lampu dimnya. Wih, tempatnya asik nih, sepi, adem. Dia juga udah keyless juga. Oh iya, sama yang kalian tahu, kalau Ninja tuh di dashboard sebelah kirinya itu ada yang namanya fitur buat charger. Jadi kayak misal kalian, ini kan konsepnya touring ya, jadi kalau kalian kayak mau pergi jauh itu bisa sambil charger HP di motor ini. Ntar gue tunjukin mungkin ya kalau udah berhenti. Dan dia kerennya tuh udah keyless juga. Sedangkan kalau produk dari Honda tuh buat, gue nggak tahu buat moge gimana, cuma buat yang 2,5 cc sporty 150 cc itu belum ada yang keyless guys. Gue nggak tahu ya 150 cc. Cuma buat 2,5 cc nggak ada, dan setahu gue 150 cc juga nggak ada deh. Ini kita belok kiri, makan di mana nih? Wah, pasti yang sayur-sayur guys, tuh sayur KFC. Anjay, sehat kita vegetarian. No, sayur sapu. Tapi lama-lama pegelnya sih sebenarnya nggak sepegel naik CBR ya. Ini tuh gue kalau naik CBR kan pegelnya di pundak sama pergelangan tangan. Ini tuh gue pegelnya kayak di tapak tangan doang. Kayak di telapak tangannya doang yang pegel. Udah, itu doang. Itu juga pegelnya kayak gara-gara gue ketinggian deh. Makanya jadi agak nunduk dikit. Gimana gue naik CBR? Saya sudah lapar. Gila nih motor gue keren banget dari belakang. Oke guys, kita makan kaki lima dulu. Ntar habis makan gue lanjut lagi ya. Dadah.